Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Langkah Kisah, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah penuh makna dari channel ini. Pernahkah kalian mendengar kisah seorang ibu yang bekerja ke luar negeri demi masa depan anaknya, namun justru terjebak dalam sindikat perdagangan manusia? Mengapa masih banyak ibu yang menjadi korban penipuan kerja luar negeri? Dan apa yang akan dilakukan seorang anak jika ibunya tak pernah kembali? Dengarkan kisah ini hingga akhir. Karena inilah perjalanan seorang pemuda Dayak yang menembus batas demi cinta kepada ibunya. Langit sore mulai redup saat Laga memandang perahu-perahu kecil menyusuri sungai di desanya. Ia adalah pemuda Dayak dari Kalimantan yang hidup sederhana bersama ibunya, Bu Sarinah, seorang janda yang membesarkannya sendiri sejak ayahnya wafat. Laga sangat menyayangi ibunya. Dalam diam, ia sering memperhatikan tangan sang ibu yang mulai menua dan keriput karena bekerja mencuci pakaian tetangga dari pagi sampai petang. Namun hari itu, suasana rumah mereka berbeda. Bu Sarinah tampak duduk di depan layar ponsel dengan ekspresi yang tak biasa. "Nak, ibu dapat tawaran kerja dari luar negeri. Di Kamboja. Gajinya bisa 10 kali lipat dari penghasilan ibu di sini," ucapnya pelan. Laga langsung duduk di samping ibunya. "Kerja apa, Ma? Siapa yang tawarin?" Katanya jadi asisten rumah tangga. "Lewat agen online. Banyak yang sudah berangkat dan berhasil," jawab Bu Sarinah sambil menunjukkan pesan dari seseorang bernama Dwi, yang mengaku sebagai penyalur tenaga kerja. Laga mengernyit. Ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. "Ma, jangan mudah percaya. Dunia luar itu keras. Bagaimana kalau itu penipuan?" Tapi Bu Sarinah tersenyum dan menggenggam tangan anaknya. "Ibu cuma ingin bantu kamu. Nak, kamu masih muda, belum punya kerja tetap. Ibu pengen kamu kuliah." Akhirnya, setelah berhari-hari berpikir dan meyakinkan diri, Laga mengalah. Ia mengantar ibunya ke bandara dengan hati yang berat. Saat melepas pelukannya, Bu Sarinah sempat berbisik, "Jaga diri baik-baik ya, Nak. Kalau Allah izinkan, ibu akan pulang cepat." Hari-hari berlalu. Semula, Bu Sarinah masih sempat mengirim kabar dan video call meski hanya sebentar. Tapi setelah 1 bulan, kabar itu hilang. Nomor yang biasa dihubungi tak lagi aktif. Akun media sosial ibunya pun mendadak tak bisa ditemukan. Laga mencoba menghubungi agen yang dulu mengurus keberangkatan ibunya. Namun lokasi kantor itu sudah kosong. Ia mendatangi alamat di kota terdekat, tapi hanya menemukan ruko terbengkalai. "Mas, tempat ini sudah lama tutup," ujar satpam yang menjaga gedung. "Banyak yang datang nyari, semuanya cari keluarganya yang hilang." Laga mulai merasa ada yang tidak beres. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia duduk di trotoar dengan keringat dingin membasahi punggungnya. "Ibu, di mana ibu sekarang?" Laga semakin gelisah. Setiap malam ia menatap layar ponselnya, berharap ada pesan dari ibunya. Tapi yang ada hanya keheningan. Ia mencoba menghubungi nomor itu puluhan kali. Hasilnya tetap sama. Tidak bisa dihubungi. Hingga akhirnya, rasa takut itu berubah menjadi tekad. Ia mulai mencari di internet tentang kasus-kasus serupa. Di forum-forum buruh migran, Laga menemukan kisah para TKW yang hilang setelah dikirim ke Kamboja. Semuanya punya pola yang sama. Dijanjikan pekerjaan, dijemput di bandara, lalu menghilang. Di sebuah unggahan anonim, seseorang menulis, "Jangan percaya agen bernama Dwi. Dia penyalur gelap. Banyak yang hilang setelah dikirim olehnya." Laga mencatat semua petunjuk itu. Ia menemukan bahwa nama Dwi terhubung ke banyak nomor dan akun palsu. Tapi ada satu tangkapan layar yang membuat Laga menggigil. Seorang korban sempat mengirim lokasi terakhir sebelum akhirnya diam. Phnom Penh, Kamboja. Laga menatap layar itu lama sekali. "Kalau ibu memang dibawa ke sana, aku harus ke sana." Ia menjual satu-satunya sepeda motor miliknya. Tak cukup. Ia meminjam uang dari pamannya dan teman-temannya. Beberapa menentang niatnya. "Laga, kamu gila? Kamu pikir cari orang di luar negeri segampang cari ayam di kebun?"
Aku nggak peduli. Kalau aku diam, siapa lagi yang akan nyelamatin ibu? Jawabnya tegas. Ia mengurus paspor, visa turis, dan menyimpan alamat samar yang pernah disebut ibunya dalam pesan terakhir. Sebuah nama apartemen tua di pinggiran Phnom Penh. Itulah satu-satunya petunjuk yang ia pegang. Beberapa hari kemudian, dengan membawa satu ransel kecil dan selembar foto ibunya, Laga akhirnya mendarat di Bandara Phnom Penh. Langit asing, udara asing, dan bahasa yang tak ia pahami. Tapi hatinya hanya diisi satu hal. Ibu, aku datang. Langkah Laga mantap menyusuri lorong-lorong sempit kota Phnom Penh. Matanya awas, dadanya penuh harap. Ia menyewa penginapan murah dan menyimpan barang seperlunya. Dalam hati, ia tahu ini bukan perjalanan wisata. Ini adalah misi hidup dan mati. Hari pertama, ia mendatangi alamat yang disebutkan ibunya dalam pesan terakhir. Sebuah bangunan apartemen tua dengan cat mengelupas dan bau lembab menusuk hidung. Laga menunjukkan foto ibunya pada satpam setempat. Pernah lihat perempuan ini? Dia tinggal di sini. Satpam menggeleng pelan, lalu berkata dengan bahasa Inggris terbata. Many girls come, many girls go. No one stay long. Laga mencoba menyuapnya dengan beberapa dolar. Barulah satpam itu membuka mulut. Ada mobil hitam. Tiap minggu datang. Angkut cewek-cewek dari sini. Entah dibawa kemana. Laga mencatat jam kedatangan mobil itu. Ia memutuskan menunggu di pojok gang selama 2 malam. Hingga akhirnya, malam ketiga, ia melihatnya. Sebuah van hitam datang perlahan dan berhenti di depan apartemen. 3 pria turun, dengan ekspresi dingin dan badan tegap. Dari balik bayang, Laga memotret mereka diam-diam. Saat mereka masuk ke dalam gedung, Laga cepat-cepat mengintip ke dalam van yang masih terbuka. Ia tak menemukan siapa-siapa. Tapi ada bau menyengat, seperti alkohol dan obat penenang. Keesokan harinya, Laga pergi ke Kedutaan Indonesia, berharap bisa dapat bantuan. Tapi jawabannya hanya prosedur dan antrian panjang. Maaf, kami hanya bisa bantu kalau sudah ada laporan resmi dari kepolisian, kata petugas. Saya nggak bisa nunggu prosedur. Ibu saya bisa mati sebelum itu, bentak Laga. Ia keluar dari kantor kedutaan dengan tangan mengepal. Di benaknya, hanya satu jalan, menyusup ke dalam sindikat itu sendiri. Ia menyamar sebagai pencari kerja, masuk ke grup media sosial yang berisi calon TKW. Dengan membuat akun palsu dan foto identitas buatan, Laga berpura-pura sebagai wanita bernama Rini. Ia memancing admin grup, mengaku ingin bekerja di Kamboja dan siap bayar mahal. Tak lama, seseorang menghubunginya. Profilnya hanya tertulis 1 huruf. D. Siap kerja? Kirim foto. Jangan tanya macam-macam. Laga sadar, ia sedang bermain api. Tapi jika ini satu-satunya jalan menemukan ibunya, ia tak akan mundur. Sore itu, Laga menerima pesan dengan lokasi yang dikirim oleh si penghubung. Titik koordinat itu mengarah ke sebuah hotel tua di sudut kota Phnom Penh, bernama Chak Tomuk Guesto. Penghubung itu berkata singkat, "Datang malam ini. Jangan bawa siapa-siapa." Laga menyamar dengan memakai hoodie besar, kacamata hitam, dan menyembunyikan identitas aslinya. Ia membawa kamera kecil tersembunyi yang terhubung ke ponselnya, merekam semua pergerakan. Sebelum berangkat, ia mengirim lokasi real-time ke seorang relawan LSM di grup penyintas perdagangan manusia yang ia temui secara daring 2 hari lalu. Saat tiba di hotel itu, suasana mencekam. Lorong-lorong gelap, suara-suara aneh dari kamar-kamar, dan para penjaga berwajah seram berdiri di sudut-sudut gedung. Seorang pria berbadan besar memeriksa Laga. "Mana paspor?" Laga mengulurkan paspor palsunya. "Kamu bayar cash, ya? Siap kerja kan? Jangan banyak nanya." "Siap. Saya butuh kerja," jawab Laga dengan nada pelan seperti wanita gugup. Ia dibawa masuk ke dalam kamar di lantai 2. Di sana, ada beberapa perempuan muda duduk dengan wajah pucat dan kosong. Sebagian menangis pelan. Salah satu dari mereka melirik Laga dan berbisik, "Kamu baru? Cepat kabur kalau bisa. Kita semua dijual ke tempat yang sama."
Laga menahan napas. Kamu kenal Bu Sarinah? Wanita Indonesia, sekitar 50 tahunan. Perempuan itu menatap tajam. Dia, ibu-ibu yang melawan itu, dia sempat dibawa keluar. Tapi dipukuli. Entah sekarang di mana. Laga mengepalkan tangan. Dadanya panas. Tangis nyaris pecah. Tapi ia harus tetap tenang. Tempatnya di mana? Kamu tahu. Katanya di gudang lama dekat pelabuhan. Tapi semua yang dibawa ke sana nggak pernah balik. Tiba-tiba pintu kamar dibuka keras. Seorang pria berteriak. Siapa yang ngobrol? Diam semua. Laga menunduk cepat. Tapi hatinya sudah bergejolak. Ia menyimpan titik lokasi pelabuhan itu dalam benaknya. Malam ini, ia harus keluar dari sini. Saat malam semakin larut dan penjagaan mulai lengah, Laga berpura-pura sakit. Ia muntah di depan kamar mandi, membuat penjaga panik dan membuka pintu. Aku nggak kuat, tolong. Katanya lemah. Saat penjaga lengah, Laga menendang kakinya dan kabur menuruni tangga darurat. Ia berlari secepat mungkin, menembus lorong dan keluar lewat pintu belakang. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi leher. Tapi ia berhasil. Ia tahu satu hal pasti malam itu, ibunya masih hidup. Dan besok, ia akan ke pelabuhan untuk merebutnya kembali. Pagi itu, Laga berdiri di seberang pelabuhan tua Phnom Penh, menyamar sebagai pemulung. Rambutnya ia acak, wajahnya ia coreng dengan oli bekas, dan pakaian compang-camping menutupi tubuhnya. Dari balik tumpukan kontainer, ia mengamati gudang yang disebut Gadis Semalam. Gudang itu dijaga ketat. Dua pria bersenjata berdiri di pintu depan, sesekali mengecek kendaraan yang keluar masuk. Tak ada papan nama. Tak ada aktivitas mencurigakan dari luar. Tapi Laga tahu, di dalamnya terjadi kekejian. Ia menunggu hingga sore, ketika sebuah truk besar masuk ke dalam gerbang. Dari balik celah pintu belakang yang terbuka sedikit, terlihat beberapa wanita duduk tertunduk. Laga mencengkeram tanah di tangannya. Salah satunya mungkin ibunya. Ia bergerak cepat ke sisi lain pelabuhan, lalu memanjat pagar karatan dengan hati-hati. Di dalam area gudang, bau amis bercampur uap panas menyergap hidungnya. Ia menyelinap dari balik kontainer ke kontainer, lalu masuk ke bagian belakang gudang melalui ventilasi kecil yang terbuka. Dari atas atap dalam gudang, Laga melihat semuanya. Para wanita dipaksa duduk berjajar, tangan mereka terikat tali plastik. Seorang pria besar menampar salah satu dari mereka yang berteriak minta pulang. Diam! Kalian semua milik kami sekarang. Laga menyapu pandangannya. Dan di sudut ruangan, ia melihat seorang wanita dengan rambut kusut dan wajah lebam. Meski tubuhnya tampak lebih kurus dan pakaiannya robek, ia tak salah lagi. Itu ibunya. Ibu. Desah Laga pelan, matanya berkaca. Ia mengaktifkan kamera kecil di bajunya, merekam segalanya. Kemudian ia mengirim siaran langsung ke kontak LSM yang semalam telah ia hubungi. Aku sudah temukan lokasinya. Mereka di gudang pelabuhan tua. Tolong kirim bantuan secepatnya. Tiba-tiba, suara gemerisik di belakangnya mengejutkan Laga. Seorang pria kurus dengan tato di leher memergokinya. Hei, siapa kamu? Laga langsung meloncat turun dari atap ke lantai bawah, lalu berlari ke arah ibunya. Ia menendang kursi kayu hingga tali di tangan ibunya terlepas. Ibu, ini aku, Laga. Kita harus kabur sekarang. Sarinah terpaku. Matanya membesar, air mata langsung mengalir. Laga, ya Allah kamu datang, nak. Tapi mereka tak sempat berpelukan lama. Suara langkah kaki dan teriakan penjaga memenuhi ruangan. Tangkap mereka! Laga menarik tangan ibunya, berlari menyusuri lorong sempit gudang, menghindari tangan-tangan kasar yang mencoba menangkap mereka. Suara tembakan terdengar. Peluru memantul di dinding logam. Tapi Laga terus berlari. Dari balik pintu darurat di ujung gudang, cahaya matahari menyilaukan mereka. Tapi belum sempat keluar, seorang pria besar menghadang dengan pisau di tangannya. Kalian gak akan keluar hidup-hidup dari sini. Laga berdiri di depan pria besar bersenjata pisau. Tubuhnya tegap,
Dadanya naik turun menahan napas, sementara ibunya terisak di belakang, memegangi lengan anaknya. "Hapus jalanmu sendiri, bocah!" bentak pria itu, mengayunkan pisaunya ke arah Laga. Tapi Laga bukan sembarang pemuda. Darah pejuang Dayak mengalir deras di tubuhnya. Sejak kecil, ia dilatih berburu di rimba, memanjat pohon, membaca arah angin, dan bertarung dengan tangan kosong. Hari ini, seluruh ilmu itu ia bawa untuk menyelamatkan ibunya. Dengan kecepatan kilat, Laga merunduk, menghindari sabetan pisau, lalu menendang lutut pria itu hingga jatuh terduduk. Pisau terlepas dan meluncur di lantai. Tak membuang waktu, Laga menghantam wajah pria itu dengan siku, sekali, dua kali, hingga pria itu tak bergerak. "Ibu, cepat, lewat sini!" teriak Laga sambil menarik tangan ibunya. Tapi belum juga keluar dari pintu darurat, dua pria lain muncul dari sisi kanan gudang. Mereka mengacungkan pistol. "Berhenti, atau kami tembak." Laga mengangkat tangannya, tapi matanya menatap ke arah kiri, sebuah tong logam besar yang miring, berisi pelumas. Ia mengarahkan kakinya dan menendang tong itu sekuat tenaga. Tong meluncur menabrak kaki salah satu pria, membuatnya terjatuh dan senjatanya terlempar. Sementara satu lagi masih mengincar, suara sirine mendadak terdengar dari kejauhan. Laga dan ibunya menoleh. Suara itu semakin keras. Itu polisi Kamboja. Dan lebih dari itu, Laga melihat mobil LSM yang mengenali siarannya. Mereka datang tepat waktu. Penjaga yang tinggal panik, lalu mencoba kabur. Tapi sebelum bisa mencapai pagar, mereka dikepung. Polisi menyergap gudang, memborgol satu persatu anggota sindikat. Tangisan para wanita yang disekap berubah menjadi haru dan lega. Laga memeluk ibunya di luar gudang. Sarinah menggigil sambil menggenggam tangan anaknya erat. "Allah masih sayang sama kita. Nak, kamu malaikat yang Allah kirim buat ibu." Laga memeluk ibunya erat, matanya berkaca. "Enggak, Bu. Saya cuma anak yang sayang sama ibunya. Dan saya nggak akan biarin ibu hilang tanpa jejak." Beberapa menit kemudian, petugas LSM datang menghampiri mereka. "Kalian aman sekarang. Kami akan urus semuanya, termasuk pemulangan ke Indonesia." Laga menatap ke arah gudang yang kini penuh dengan garis polisi. Semua penderitaan, perjalanan, dan bahaya yang ia hadapi kini terbayar. Tapi dalam hatinya, dendam terhadap para pelaku belum padam sepenuhnya. Dan ia tahu, masih banyak ibu-ibu lain yang belum sempat diselamatkan. 2 minggu setelah penyelamatan itu, Laga dan ibunya akhirnya tiba kembali di tanah kelahiran mereka, di tepian Sungai Kapuas. Sambutan keluarga, tetangga, dan warga kampung mengiringi langkah kaki Sarinah yang kini jauh lebih tenang. Meski luka di wajahnya belum sepenuhnya sembuh, tapi sorot matanya tak lagi penuh ketakutan. Laga menuntun ibunya turun dari perahu kayu, lalu memeluknya erat saat menginjakkan kaki di dermaga bambu. "Kita sudah di rumah, Bu," bisiknya pelan. Sarinah tak bisa berkata-kata, hanya air mata haru yang mengalir membasahi pipinya. Di rumah, tetua adat dan tokoh kampung mengadakan syukuran kecil. Doa-doa mengalir untuk keselamatan Sarinah, dan keberanian Laga menjadi buah bibir seluruh warga. Di depan api unggun yang menyala di tengah pelataran malam itu, Laga berdiri menyampaikan satu hal yang ia pendam selama ini. Perdagangan manusia bukan cuma musuh orang kota, tapi juga musuh kita semua. Hari ini, ibu saya selamat. Tapi di luar sana, masih banyak ibu-ibu, anak-anak, adik perempuan kita yang ditipu, diculik, disiksa. Kita gak bisa diam. Warga terdiam. Suasana hening. Hanya suara serangga malam dan gemericik sungai yang terdengar. Saya akan bangun komunitas. Kita ajarkan generasi muda agar tidak tergiur iming-iming kerja luar negeri tanpa izin resmi. Kita lawan agen ilegal. Kita jaga kampung ini. Kalau bukan kita yang jaga keluarga kita, siapa lagi? Salah satu tetua adat menatap Laga, lalu menepuk bahunya. "Kau anak muda pemberani, Laga. Arwah leluhurmu pasti bangga." Beberapa hari setelah itu, Laga bekerja sama dengan LSM yang menolongnya, mengadakan pelatihan di kampung-kampung sekitar. Ia juga diundang ke radio lokal untuk berbagi pengalaman.
Suaranya yang tenang tapi penuh semangat menyentuh banyak hati. Di suatu pagi, saat Laga duduk bersama ibunya di beranda rumah, Sarinah menggenggam tangan anaknya. "Maafkan ibu, nak. Ibu cuma mau bantu keuangan, bukan malah jadi beban." "Ibu gak pernah jadi beban. Ibu adalah alasan kenapa saya hidup. Dan sekarang, kita mulai hidup baru." Angin dari hutan Dayak berembus lembut. Di langit, matahari bersinar cerah. Laga memandang jauh ke arah rimba, tempat ia dulu belajar bertahan hidup. Kini, ia tahu, kekuatan seorang anak bukan hanya dari otot dan keberanian, tapi dari cinta pada ibunya yang tak pernah padam. Dan dari tanah Dayak yang sunyi, kisah ini menjadi pengingat bahwa satu nyawa ibu adalah dunia bagi seorang anak. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan cinta seorang anak kepada ibunya, yang mampu melintasi batas negara, menghadapi bahaya, dan menantang sindikat kejahatan demi menyelamatkan orang yang ia cintai. Cerita ini juga menjadi peringatan bagi semua agar lebih waspada terhadap tawaran kerja di luar negeri yang tidak jelas sumbernya, karena di balik janji manis bisa tersembunyi jebakan perdagangan manusia. Jadilah keluarga yang saling menjaga, dan jangan ragu mencari bantuan jika menghadapi kejahatan seperti ini. Satu tindakan berani bisa menyelamatkan banyak nyawa. Terima kasih telah menyimak kisah penuh haru dan perjuangan ini di channel Langkah Kisah. Jangan lupa untuk terus bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta dukung channel ini dengan subscribe. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.